di tempat namanya LCC atau Leverage Creative Colony. Itu di rumah ini atau di studio ini tuh ada beberapa unit. Ada unit lip stud, ada itu biasanya berhubungan dengan desain. Kalau untuk lip space itu biasanya ada acara-acara kecil kayak semacam pertunjukan musik atau semacamnya. Terus ada lip sajen, itu biasanya berhubungan dengan konsumsi atau buka warung sih juga ada. Terus ada unit TGTB, itu nanti untuk acara sablon atau untuk ya produksi kaos. Untuk jualannya nanti ada lip store di belakang ini. Terus biasanya ada juga lip scoot. Itu ya scoot berhubungan dengan pervespaan lah biasanya. Terus yang di sini itu biasanya untuk kumpul ya beberapa komunitas kayak teman-teman dari Lip Space juga kadang ada ngadain meeting di sini. Dari teman-teman festif juga kebetulan sini adalah base campnya dari Plastik Bali sendiri. Hari ini kita berkumpul di Leverage Creative Colony, Jalan Kalurang 14. Saya, Sinebalus Devi, bersama 5 orang teman saya. Ada Mas Gembos, ada Mas Yasdu, ada Mas Faiz, ada Mas Gilang, ada Mas Oscar. Mereka adalah teman-teman baru. Sebenarnya nggak baru-baru amat, karena ada beberapa yang sudah kenal sebelumnya, walaupun nggak sengaja gitu ya. Sudah bersentuhan di sosial media. Kita hari ini tanggal 19 September 2021, Minggu Pon, jam 10.54. Jam 10.54 kita mau riding ke beberapa titik di Jogja dan sekitarnya. Situ lagi. Situ ya. Begitu. Kita nanti cari tahu cerita apa yang kemudian kita bisa temui dan cerita yang mereka simpan yang mungkin mau diceritakan. Sikat ya. Oh ya, kita mau di LO-in, dikawal sama kawan-kawan dari Jogja Rolling Scoot. Cacambeling. Nanti kita mau diantar oleh mereka gitu. Biasanya ninggal sih mereka gitu. Ikuti ya teman-teman ya. Dulu Leverage itu kayak ungkapan mimpi gitu ya. Leverage kita memahami sebagai sebuah kata yang berarti kemerdekaan, memerdekakan atau proses menjadi merdeka, atau lebih sederhananya kemudian merdeka, begitu aja. Kita dulu membayangkan bisa kerja di sebuah tempat kantor yang kita senang di situ dan boleh duit tapi merdeka gitu, boleh duit tapi merdeka. Apakah kita sudah merdeka hari ini? Tentu saja belum. Yaitu jadi mantra lah, Leverage menjadi mantra. Terus kemudian dari Leverage itu lip itu menjadi apa ya? Menjadi ikonnya gitu, ikon studio ini. Kemudian menjadi lip scoot, lip stud, bervespa memerdekakan. Punya store yang merdeka, begitu-begitulah. Kemandirian lah, tentang kemandirian. Begitu maknanya, karena kalau melihat dari prosesnya ya dulu ini cuma diawali dari rumah kontrakan yang ya barengan sama aku tinggal ya dulu. Ya. Kamu masih inget sampai yang era mana? Jakal Manuan tahun berapa itu? 2009. 2009. Ya. 2009 kamu pertama kali kapok? Oh, 2009. Okay. Ngapain kita waktu itu? Nyoret kanvas. kerja serabutan sebenarnya, kerja serabutan. Belum punya struktur sampai seperti sekarang ini. Lip Scoot itu kan sejak Pringwulung ya udah ada ya? Iya, sejak di Pringwulung. Lip Scoot itu unit, sebenarnya Lip Scoot itu projectnya Lip Stud. Lip Stud itu tadi yang dijelasin Mas Dito, yang sekarang Lip Stud itu ada Gilang. Dia desainernya Lip Stud. Dulu
Lipstud itu karena Lipstud itu pekerjaannya di wilayah kerja desain dan branding. Terus waktu itu kita berpikir untuk membuat proyek yang terkait dengan hobi beberapa orang anggota Librage gitu. Belum semuanya. Waktu itu ada beberapa orang yang memakai Vespa. Terus kita mengawali Librage Scooter. Itu sejak tahun di Pringwulan itu 2014. Dari 2015 saya mulai Lipscoot seperti itu. Lipscoot 2015 ya. 2015 kita mulai Lipscoot sampai sekarang. Nah, dulu kita itu pengen tahu sebenarnya karena anak skuter itu kan sebenarnya juga salah satu model kerja komunitas. Terus Lipstud pengen meneliti kerja komunitas di Vespa itu seperti apa. Terus kemudian outputnya menjadi media yang membahas tentang pervespaan dan perskuteran dengan dengan ruang bahas khusus itu tentang Indonesia. Jadi pada dasarnya kemudian Lipscoot adalah media tentang skuter yang membahas tentang budaya bervespa dan budaya berskuter di Indonesia. Kira-kira begitu akhirnya gitu. Nah, Lipscoot bukan komunitas Vespa, bukan juga geng-gengan Vespa. Walaupun ada orang-orang yang pakai Vespa di kantor kami, tapi akhirnya kemudian jadi kerja media. Pencapaiannya kalau menurutku sih kemudian kita bisa membuat sebuah brand bernama Lipscoot yang punya concern di kultur bervespa Indonesia tadi, dan itu masih terus menerus dibangun gitu. Nah, sebenarnya harapannya mimpi kami sebenarnya itu membuat festival budaya Vespa Indonesia. Itu yang sering kita bicarakan gitu. Yang membayangkan bagaimana kemudian Vespa itu yang dirayakan bukan hanya Vespanya, tetapi juga budaya yang melengkapinya gitu. Karena sepertinya yang tentang Vespa dan Indonesia itu yang membuatnya menjadi kaya bukan hanya tentang unit-unitnya gitu, tetapi ceritanya dan budayanya. Ini unit yang kamu ceritakan semalam kan? Iya. Apa Strada Tahun 88. Strada 88. Iya. Cerita Mas, Vespamu Mas. Iki Vespa pertama sing tak duweni dan pertama Vespa sing tak tumpaki iki Mas. Pertama ini ya? Heeh. Ini kamu dapatnya tahun? Tahun 2020. Tahun 2020. Iya. Iki entuk es kok koncoku sing butuh dana dinggo nyewu bapake. Dhek ngomong, iki enek Temanmu ayahnya meninggal. Berarti danane kuwi dinggo nyewu acarane bapake. Oke. Dan danane kuwi cukup dinggo acarane bapake kuwi. Nggak cukup buat acara seribuan. Terus jual Vespa ini. Iya. Terus akhirnya kamu beli. Akhirnya aku bantulah. Piro to dinggo nyukupi acarane bapakmu kuwi. Ah. Wis ngene. Oke, tak kayak iki. Ah. Terus ini Vespanya tolong ya dirawat. Oh, ini juga Vespa kesayangannya Iya. temanmu. Ini teman lama atau Teman seben sih. teman seband? Iya. Oh. Berarti sebenarnya udah pernah ketemu Vespa ini hari-hari karena dipakai sama temanmu. Sebelumnya sih nyari-nyari Vespa kok belum dapat. Malah jodohnya malah kontonnya dewe. Ya. Pas dipakai buat teman-temanmu butuh banget. Ya. Buat acara seribuan itu terus jualan ini. Ya. Nama temanmu yang pakai ini? Apa? Yang milik temanmu, siapa namanya temanmu? Namanya Sigit. Mas Sigit. Ya. Tinggalnya di Solo. Tinggalnya di Solo. Oh, ini jadi Vespa pertama tahun 2020. Iya. Habis itu punya lagi. Punya lagi. Apa lagi Vespanya? Vespanya yang unit ini ada dua sih. Vespa Super sama PS TV. Vespa Super sama PS TV. Dua Sekarang udah unit. 3 berarti. Apa? Sekarang udah 3 Vespanya. Udah 3. Jadi kecanduan gitu Mas kalau punya Vespa itu. Tapi
Kenapa hari ini pakai yang ini? Agak sejarahnya mas. Pakai sejarah ya? Vespa pertama mas ora. Oh iya. Tak jatulan. Tapi sehat ini ya? Sehat. Sudah sempat dipakai buat nyamperin makamnya Bapak Mas Sigit? Belum ya? Ya untuk agenda selanjutnya bakal tetap. Oke, begitu ya? Iya. Wah, asik. Bandmu namanya apa mas? Hanki Dori. M? Hanki Dori. Ya Oh. banyak band sih mas, kayak hardcore ada, Oh gitu. folk punk ada, Cici, MP Dori. Hanki Dori, Gerbang Singa, Trashgun sama Plagwe. Papat bandmu? Iya. Ya Allah. Tapi kita sempat main bareng ya? Iya. Itu Solo tahun 2009. Desember. Desember 2020. Desember 2020. Di Adiwangsa. Adiwangsa. Aku jenengan main persis saat durung festif ya? Ya pas. Iya kan? persis. Aku udah datang, udah nonton itu. Oh. Bar kui pandemi. Ya makanya gue Sempat main-main lagi ya setelah itu? main sih mas. Tapi yo Onlinean. onlinean ra masuk jane iki. Nggak masuk ya? Berarti kalau misalnya sekarang masih main band, Nah, terus ketemu sama yang punya ini dulu, suka gimana responnya? Kan sering tok bawa terus ketemu temenmu lagi gitu yang punya ini gitu. ya pangkling. Oh iya toh? Oh setelah kamu pegang, Tak ganti kabeh mas. oh Kayak gitu. Aksesoris. Gen iki supaya iki motor ki nggonku. Oh ya oke. Ditunggone. Personalisasi. Ya kaya tak kei back rak, front rak, Ah. spion. Oh tadinya nggak gini. Nah, tadinya belum kayak gini. Front rack, back rack, Ini Oh, sama ya. spion doang. guard, terus spion. Kalau warnanya masih sama? Warnanya masih sama. Tak tambahi aksesoris aja sih. Yang punya tuh pangkling kok. Ini Vespa siapa toh? Oh, Vespa aku. Iya. Pangkling. Lah kok mbok kayak ngene iki? Lah iki kan saiki Vespa aku, yo tak rawat lah sekiranya genseng Vespa iki Dicerot. kayak nggonku dhewe. Oh iya. Iya sih, benar. Mas Oscar adalah salah satu tamu dan teman baru yang secara visual paling mencolok. Dia gimbal, ternyata punya band banyak. Dia di Solo. Saya juga ingat ternyata beberapa saat sebelum pandemi kami pernah main bersama. Saya festif main sama bandnya dia di satu pertunjukan. Terus dia cerita tentang unitnya yang menurut saya juga cerita yang sangat mendalam. Karena ini Vespa pertama Mas Oscar yang dia dapatkan dari temannya. Yang menjual Vespa itu karena butuh biaya untuk mengadakan upacara 1000 harian untuk bapaknya. Dan Mas Oscar kemudian membayar Vespa itu dengan cita-cita untuk membantu temannya yang sedang ingin menyuargakan orang tuanya gitu. Dan Vespa ini sebenarnya kemudian menjadi simbol bahwa bahkan ini juga melibatkan orang-orang yang sudah nggak ada gitu, melibatkan jiwa-jiwa yang kemudian memang pengen disempurnakan. Saya pikir ini bukan cerita yang sederhana dan pada saat tadi mendengarkan ceritanya saya merinding dan memahami bahwa ya ketika banyak hal kita maknai dengan dalam, ya mereka bisa memberikan pengalaman yang mendalam dan membantu kita untuk memahami hidup lebih baik. Mas Oscar dengan ceritanya, Mas Oscar dengan Vespanya dan temannya yang merelakan Vespanya ini demi untuk mendoakan orang tuanya. Saya pikir salah satu cerita paling mendalam yang pernah saya dengarkan tentang Vespa. Sebuah cerita besar yang mengawali perjalanan ini, semoga menjadi perjalanan yang berkah buat semuanya dan sampai ke tujuan.